Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada yang sudah standby bersama kami dalam acara live Facebook kesayangan kita tentunya, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Baik, kami sesuai dengan janji kami setiap hari minggunya pukul 15 sampai 16 kami akan datang kembali dalam acara live Facebook untuk membahas topik-topik penting dalam dunia kekristenan. Nah, baik, untuk episode kali ini dan tidak terasa yaitu sudah mencapai episode ke-37. Topik yang kami angkat yaitu apakah COVID-19 merupakan tanda akhir zaman. Nah, seperti biasa apabila Anda mempunyai pertanyaan, silakan langsung saja ketik di kolom komentar, atau apabila Anda ingin langsung berinteraksi bersama kami di sini, bertanya, langsung saja dapat menghubungi kami di nomor WA call kami di 0811 9222 313 atau di 0811 9222 313. Baik, telah hadir di studio 1 bersama kita yaitu narasumber kita yaitu Dr. Andrew Liao. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Baik, bagaimana Dok kabarnya? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Amin. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja. Saya akan mempersilakan Dr. Andrew untuk menyampaikan materi terkait dengan topik yang telah kita pilih pada sore hari ini. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih Bung Evan dan juga para sahabat kebenaran sekalian. Dimanapun Anda berada, apabila Anda di Jakarta, maka kemungkinan besar Anda di rumah ya. Karena Anda tahu bahwa ya sekarang lagi ada pandemi dan yang lagi hot dibicarakan ramai di mana-mana adalah mengenai coronavirus disease 2019. Betul. Dan ya dimanapun Anda berada, Anda bisa menikmati siaran langsung ini. Dan mungkin banyak orang yang juga sedang merayakan yang katanya Paskah, padahal sebenarnya ini bukan Paskah ya. Paskah itu sudah lewat, itu adalah hari raya orang Yahudi yang sudah lewat beberapa hari yang lalu. Dan yang kita rayakan pada hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Resurrection Sunday. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Yaitu adalah hari Minggu, itu sudah hari Sabat. Dan 3 hari, 3 malam sebelumnya, Yesus disalibkan, Yesus mati, dan itu terjadi pada hari Rabu. Nah, kalau Anda masih belum tahu kenapa, Anda boleh bertanya. Mungkin di lain kesempatan akan kita jelaskan lebih lengkap lagi. Tetapi hari ini kita mau berbicara mengenai satu topik yang bagi banyak orang sangat menarik sekali, yaitu mengenai tanda akhir zaman. Dan orang-orang banyak sekali yang berkata bahwa lihatlah ini adanya pandemi COVID-19 merupakan tanda bahwa akhir zaman sudah dekat, bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah hampir, bahwa inilah tandanya kedatangan Tuhan Yesus. Pertanyaannya benar atau tidak? Ya. Jawabannya ya dan tidak. Apa maksudnya jawabannya ya dan tidak? Ya. Jadi begini, sejak zaman bahla ya, sudah ada banyak kelompok yang sesat dan menggunakan macam-macam peristiwa, ya, fenomena, bencana dan lain sebagainya sebagai tanda kedatangan Tuhan Yesus. Lalu mereka menubuatkan. Mereka ada ya yang menetapkan tanggal tertentu. Ya, betul. Ya, katanya dikasih malaikat lah, katanya dapat dari mimpi lah, katanya Tuhan berbicara langsung sama dia lah, dan lain sebagainya. Lalu membuat suatu prediksi. Ya. Lalu berkata bahwa ini adalah kedatangan Tuhan. Tetapi tanpa terkecuali, semua kelompok tersebut, semua prediksi mengenai kedatangan Tuhan Yesus telah berlalu dan tidak terjadi. Ya. Mengapa demikian? Coba Bung Evan bacakan satu ayat. Baik. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ayat yang kedua. Ayat kedua saja ya Pak ya? Ayat 2 saja. Baik, 1 Tesalonika pasal 5 ayat kedua, demikian firman Tuhan. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam.
Kemudian mungkin boleh juga dibacakan di Matius pasal 24. Matius pasal 24. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Ya. Baik, demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, jadi apa yang tadi dibacakan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2, Ya. itu adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Itu artinya dia akan terjadi tanpa bisa diprediksi oleh manusia. Tuhan memang sengaja merahasiakannya. Bahkan ketika murid-muridnya bertanya, kapan? Ya, di Kisah Para Rasul pasal 1, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya masih tanya lagi. Ya, kapan Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan Daud? Tetapi Tuhan Yesus berkata, itu adalah untuk Bapa. Ya, Bapalah yang tahu, yang menetapkan waktu dan masanya. Kita tidak perlu tahu. Oleh sebab itu tidak ada gunanya kita memprediksi kapan tanggalnya ya, Tuhan Yesus akan datang. Karena hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Jadi, seiring dengan banyaknya tanda-tanda yang lain, COVID-19 ini tidak dapat dijadikan patokan. Bahwa inilah saatnya Tuhan Yesus akan segera datang. Ya, bisa jadi, but who knows? Kita tidak tahu. Karena hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Tetapi, di Matius pasal 24 ayat 3 tadi, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah tanda kedatanganmu dan apakah tanda kesudahan dunia? Lalu kemudian Tuhan Yesus memakai hampir satu pasal untuk memberikan jawaban yang komprehensif. Ya. Tentu saja jawabannya ini panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Tetapi Tuhan sengaja menjawabnya dengan cara sedemikian sehingga hanya dapat dipahami oleh orang yang mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang yang hanya sekedar lewat saja, maka dia akan membacanya kemudian mengambilnya keluar dari konteks mungkin, lalu tidak mendapatkan esensi dari penjelasan Tuhan Yesus. Ya. Jadi pertama-tama kita akan lihat di sini ada beberapa tanda-tanda fisik yang Tuhan berikan untuk memberikan petunjuk kepada murid-muridnya kapan kira-kira, bukan persis, kira-kira kedatangannya yang kedua kali. Baik. Ada beberapa, misalnya di ayat yang ini ke-6, ayat yang ke-7. Ya. Saya bacakan boleh? Ya, enggak usah ini. Tidak perlu ya. Ada perang katanya. Betul. Ya. Kemudian ada kelaparan. Ya. Kemudian ada gempa bumi. Ya kan? Bangsa akan bangkit. Iya, intinya itu perang ya. Ada perang, ada kelaparan. Lalu kalau kita baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 11, ini tidak usah dibaca juga, tetapi kalau Anda di rumah Anda boleh lihat di situ. Ada juga ditambahkan, Tuhan Yesus menambahkan satu, ada yang katanya penyakit sampar. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, dalam King James Version itu namanya adalah pestilence. Ya, dalam bahasa Yunani-nya adalah loimos dan artinya adalah pestilence, pest atau plague. Ya, penyakit. Wabah ya. Wabah gitu. Apakah ini mengacu kepada COVID-19? Ini pertanyaan yang selalu, ya terus terang ayat ini banyak dicomot dan saya sudah sering melihatnya, dibikin meme, ya kemudian dibagikan di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Oh inilah tandanya, kan ada pestilence, akan ada wabah, akan ada pandemi. Sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, inilah kegenapan dari nubuatan itu. Tetapi di Alkitab tidak bilang persis bahwa nama pandeminya adalah COVID-19. Sepanjang sejarah sudah banyak sekali pandemi. Saya tadi iseng-iseng cari-cari. Dari sejak zamannya Tuhan Yesus, minimal ada 18 pandemi di seluruh dunia. Ya. Dan COVID-19 bukan yang paling parah. Masih jauh dari yang paling parah. Dari korbannya atau? Dari segi lingkupnya, dari segi mortalitasnya ya masih belum yang paling parah. Di abad pertengahan di
Eropa di situ ada yang namanya The Black Death. Ya. Kemudian tahun 1900-an, 20-an, itu ada yang namanya Spanish Flu. Itu juga sangat mematikan. Tetapi dari semua wabah-wabah, ya, pandemi-pandemi yang terjadi selama 2000 tahun ini, Tuhan Yesus belum datang. Ya. Dan selama 2000 tahun ini sudah banyak perang terjadi, sudah banyak kelaparan terjadi, sudah banyak gempa bumi, barusan ada Krakatau meletus lagi. Ya. Jadi banyak hal, maksudnya tanda-tanda yang Tuhan Yesus sebutkan ini sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, tetapi Tuhan Yesus masih belum datang juga sampai hari ini. Betul. Jadi kita tidak memakai tanda-tanda fisik tersebut sebagai patokan. Nah, kalau ini sudah terjadi berarti Tuhan akan segera datang kira-kira begini-begini. Tidak. Ya. Itu hanyalah tanda-tanda yang mungkin intensitasnya akan semakin tinggi, semakin mendekat kedatangan Tuhan. Ya. Ya. Jadi perang akan semakin intens. Kemudian kelaparan juga akan semakin intens. Kemudian mungkin ya itu wabah semakin intens, gempa bumi semakin sering dan lain sebagainya. Ketika kita melihatnya, tetapi sekali lagi kita tidak memiliki standar yang bisa kita pakai menjadi ukuran bahwa inilah threshold-nya, inilah ambang batas kedatangan Tuhan Yesus. Sudah berapa dekat kita dengan ambang batas itu, tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, Tuhan tidak hanya memberikan tanda-tanda yang bisa dilihat secara fisik. Tuhan memberikan tanda-tanda yang sifatnya rohani. Dan bersamaan dengan tanda fisik, ya, ada tanda-tanda rohani, ini memberikan kita gambaran yang lebih lengkap. Dan barangkali tanda-tanda rohani ini memberikan kita gambaran lebih jelas. Kenapa? Karena tanda-tanda rohani ini ya berhubungan dengan pekerjaan antikristus dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita tahu membaca tanda-tanda, kita bisa mendapatkan gambaran yang lumayan jelas. Tidak persis, tetapi ya seperti perumpamaan Tuhan Yesus sendiri, ya, kalau kita melihat bahwa pohon ara ini ya ranting-rantingnya mulai melembut, sudah mulai bertunas, kita tahu ini musimnya. Jadi apa saja? Nah, kalau kita baca di Matius pasal 24 ini cukup panjang, nggak akan kita baca semuanya. Tetapi ada beberapa tanda-tanda rohaniah. Ya. Misalnya kita baca dari ayat 23 deh. Ayat 23, ayat 23 sampai 28 mungkin boleh Bung Evan bacakan. Baik, saya bacakan Matius 24 ayat 23 sampai 28, demikian firman Tuhan. Sebab Mesias, 23 ya, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pulanya kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Ya. Ini sebagian kecil dari yang Tuhan Yesus jawabkan kepada murid-muridnya. Tetapi kita melihat beberapa hal yang penting di sini. Tadi saya dengar Bung Evan baca ada katanya, ini ya, ada banyak yang murtad. Ya, mana tuh? Bukan, yang murtad itu ada di ayat 9. Ayat 9 ya. Jadi Tuhan Yesus bilang akan ada yang murtad. Apa itu definisi murtad? Murtad itu adalah orang yang tadinya percaya, lalu kemudian meninggalkan imannya itu. Nah ini kita baca juga di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1, nggak usah dibaca sih. Baik. Tetapi indikasi dari akhir zaman adalah bahwa akan ada orang yang murtad.
Nah, ini merupakan suatu tanda rohani yang sangat penting. Ya. Tetapi sayangnya ada kelompok tertentu yang tidak percaya orang bisa murtad. Ya. Bagi teologi tertentu, Allah sudah menentukan dari kekekalan segala sesuatu mengenai orang itu, apakah dia nantinya akan bertobat atau tidak, atau apakah orang tersebut akan percaya atau kelihatannya percaya, dan semua sudah ditentukan. Jadi kalaupun orang tersebut tanda kutip murtad, itu sudah Tuhan tetapkan juga. Jadi dia tidak benar-benar percaya lalu kemudian murtad, tetapi Tuhan sudah menetapkan dia percaya, Tuhan menetapkan dia murtad. Jadi intinya itu masih sesuai dengan rencana Allah. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini murtad adalah bahwa orang benar-benar percaya lalu kemudian dia meninggalkan kepercayaannya itu secara sukarela. Dan kita melihat bahwa apakah ini terjadi pada hari ini, dan kita melihat banyak orang yang meninggalkan imannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena karir, karena wanita, atau karena pasangan, atau karena suami, dan lain sebagainya. Dan ini menyedihkan sekali. Tetapi inilah tanda dari akhir zaman. Ya. Kemudian katanya lagi ada banyak nabi palsu, Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Lalu kemudian katanya mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat untuk menyesatkan orang. Inilah pekerjaan dari iblis, pekerjaan dari antikristus, yaitu menyesatkan orang. Nah, sebenarnya yang lebih perlu disesatkan bukanlah orang yang sudah tersesat. Orang yang sudah tersesat dibiarin aja juga ya akan tetap tersesat. Tetapi mereka mau menyesatkan orang Kristen. Orang yang sudah tahu kebenaran, itulah yang diusahakan supaya tersesat. Nah, bagaimana caranya menyesatkan orang Kristen? Apakah pakai orang yang berjubah kuning dan mencukur rambutnya? Nggak bisa. Susah. Apakah pakai agama lain menyesatkan orang Kristen? Bukan. Caranya menyesatkan orang Kristen adalah dengan memakai nama Yesus. Menggunakan guru-guru Kristen, menggunakan nabi-nabi yang palsu tentunya. Lalu, bagaimana nabi-nabi tersebut bisa menyesatkan manusia? Orang Kristen, yaitu apabila mereka mengadakan tanda dan mujizat. Maka orang Kristen yang bodoh akan mengikuti tanda dan mujizat tersebut, akan percaya kepada tanda dan mujizat tersebut, padahal tanda dan mujizat tersebut adalah palsu, artinya bukan dari Tuhan. Nah, perhatikan bahwa ini merupakan tanda yang Tuhan Yesus secara khusus kasih peringatan. Ini loh tandanya kedatangan Tuhan Yesus. Ini loh yang akan dilakukan oleh antikristus, oleh iblis, yaitu pakai Mesias palsu, pakai nabi palsu, dan mereka akan bikin tanda, dan mereka akan bikin mujizat. Mereka akan bilang, Mesias, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana. Dan itu yang kita dengar hari ini. Begitu banyak, tanda kutip, pendeta yang mengaku melihat Tuhan Yesus. Yang katanya punya pengalaman. Betul sekali. Lalu bilang Yesus ketemu dengan dia, atau dia ketemu dengan Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus membawa dia naik ke surga, atau dia melihat Tuhan Yesus ke surga dan lain sebagainya. Ada yang ke neraka juga. Betul. Tetapi apa kata Alkitab? Apa kata Tuhan Yesus sendiri? Tuhan Yesus bilang, jangan kamu percaya. Jangan percaya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, dia lihat Tuhan Yesus, dia ketemu dengan Tuhan Yesus, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Dan ada kategori-kategorinya, maksudnya begini, kalau dia bilang, oh Tuhan Yesus ada di luar ruangan, jangan kamu pergi ke situ, di padang gurun. Ada di dalam bilik, di dalam ruangan, jangan kamu coba-coba mau cari. Tuhan Yesus ada di bercak air di dinding, jangan percaya.
Oh, Tuhan Yesus wajahnya ada di awan-awan gitu, kelihatan seperti awannya terbentuk kayak muka Tuhan Yesus. Jangan kamu percaya. Oh, Tuhan Yesus ada di kalender. Ini sekarang kan ada banyak kalender ya, yang gambarnya muka Tuhan Yesus. Tetapi itu adalah visualisasi artis. Jangan kamu percaya. Tuhan Yesus sudah bilang, jangan kamu percaya. Ada yang ngaku-ngaku ketemu dengan Roh Kudus lagi di dalam mimpi. Ya, jangan kamu percaya. Ini saya bukan saya yang bilang, ini Tuhan Yesus yang bilang. Betul. Ya. Dan kalau misalnya orang menggunakan tanda-tanda ini, ya, pengalaman dia bersama dengan Tuhan Yesus kah, Roh Kudus kah, malaikat kah, ya, lalu menggunakan ini untuk mengajarkan sesuatu, apapun itu, ya, berarti dia telah menggunakan otoritas yang di luar Alkitab. Dia telah menggunakan pengalaman dia pribadi menjadi otoritas pengajarannya. Nah, saudara, otoritas ekstra biblikal tersebut sudah pasti bukan berasal dari Tuhan. Betul sekali. Ya, pasti bukan berasal dari Tuhan. Nah, kalau bukan berasal dari Tuhan, silakan Anda tafsirkan sendiri berasal dari mana. Lalu kemudian katanya juga, oh, akan mengadakan mujizat kan? Oh, mujizat. Bukankah banyak yang mengaku-ngaku menjadi saluran Tuhan, ya, menjadi hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat sampai bikin kebaktian kesembuhan dan lain sebagainya, KKR kesembuhan, dan sangat wajar sekali, sangat masuk akal sekali jikalau ada yang mempertanyakan, betul, ya, di manakah mereka yang tadinya mengklaim memiliki karunia, tanda, mujizat, kesembuhan dan yang lain-lain itu. Betul. Pada saat ada pandemi coronavirus ini, di mana mereka? Hal yang sangat wajar ya Pak ya. Sangat wajar. Sangat Ya. wajar. Lalu kemudian ada lagi yang mencoba membela diri dengan berkata, oh itu kan ini sekarang lagi pandemi ini nggak usah saling menyerang deh, gitu kan? Ya jangan menghakimi, ya sekarang harus bersatu, harus berdoa, harus minta tolong sama Tuhan. Lah. Lalu kenapa waktu tidak ada pandemi Anda mengumpulkan orang untuk KKR kesembuhan? Iya. Ya, seolah-olah Anda memiliki suatu kesaktian atau memiliki privilege khusus dari Tuhan untuk menyampaikan kesembuhan tersebut. Betul. Anda sekarang berkata bahwa hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Betul. Tetapi kenapa waktu marketing sebelum COVID ini, waktu Anda marketing, Anda seolah-olah menyatakan bahwa Andalah yang mampu menyalurkan berkat kesembuhan tersebut. Betul sekali. Jadi kalau menurut saya wajar sekali jikalau ada yang mempertanyakan. Ya. Nah, mempertanyakan ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Betul. Dan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang masih berpikir. Kecuali Anda sudah nggak berpikir lagi, nggak usah bertanya. Harus ya Pak ya. Harus. Ya, kalau ngikut begitu aja. betul, ya. kalau Anda masih punya otak yang bisa berpikir, Anda harus terus bertanya. Betul sekali. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita melihat bahwa oh ini ya Tuhan sudah kasih kita peringatan, nanti Mesias palsu, nabi palsu itu akan bikin tanda, akan bikin mujizat. Ya. Dan ini merupakan salah satu tanda yang Tuhan sudah peringatkan untuk kita waspadai. Maka kita sebenarnya tahu bahwa Tuhan sendiri tidak akan memakai metode yang sudah Tuhan tunjuk, Tuhan wanti-wanti jangan percaya. Betul sekali Pak. Ya, karena Tuhan sudah kasih tahu jangan percaya itu. Jadi misalnya gini ya, misalnya saya pesan sama anak saya ini masih kecil, ya, masih umur 9 tahun. Ya. Saya bilang, nak, papa pergi sebentar, kamu jaga rumah. Nanti jangan bukakan pintu bagi orang asing. Ya. Kalau orangnya bilang ini papa, ya, ini papa pulang lebih cepat, jangan kamu bukakan pintunya. Ya. Ya.
Kalau nanti orang asing itu bilang lagi, oh ini temennya papa, ya kan, ini temennya papa. Jangan kamu bukakan pintu. Mungkin atau tidak, nanti saya pulang, lalu saya ngetes anak saya, lalu saya bilang, bukain dong, ini teman papa nih. Ya. Gitu kan, padahal tadi saya sudah jelas-jelas kasih pesan, jangan bukakan kalau ada orang yang ngaku-ngaku teman papa. Nah, Tuhan sekarang sudah kasih jelas nih ya, jangan percaya sama Mesias palsu, jangan percaya sama nabi palsu. Apa tandanya? Mereka akan bikin tanda, akan bikin mujizat. Ya. Jadi kalau sekarang ada orang yang bikin tanda, bikin mujizat, sesungguhnya itu adalah tanda bukan dari Tuhan, tetapi tanda yang Tuhan kasih untuk tunjuk bahwa itu bukan dari Tuhan. Ya. Oke. Ini sebenarnya kita bisa bicara panjang dan lebar, tetapi intinya kita mau melihat bahwa ini merupakan tanda dari akhir zaman. Ya. Ya. Tanda dari akhir zaman, semakin mendekat. Karena apa? Karena intensitasnya semakin sering, semakin banyak, dan semakin banyak orang yang percaya kepada kebohongan-kebohongan ini. Semakin banyak orang yang disesatkan. Tetapi, bagaimana dengan COVID? Apakah COVID ini sama sekali bukan tanda? Ya. Saya percaya bahwa Tuhan menggunakan banyak peristiwa. Segala sesuatu berada di dalam genggaman Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai itu untuk membawa rencananya semakin dekat kepada penggenapannya. Dan mungkin, sangat mungkin, COVID ini merupakan salah satunya. Jadi kalau di dalam Wahyu, ya, di dalam Wahyu kita ada baca mengenai, ini pasalnya banyak ya, pasal 13 sampai 17 ada banyak tentang Babel, tentang pelacur besar itu. Dikatakan bahwa semua manusia yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan menyembah dia. Ya, menyembah binatang itu. Semua loh. Semua. Ya. Ini memberitahukan kita bahwa nanti antikristus akan membentuk one world religion. Di mana semua orang akan menyembah dia. Ya. One world religion. Itulah tujuannya. Sejak dari dulu, iblis telah berusaha untuk mengambil alih posisi Allah. Dia tidak mau manusia menyembah Allah yang benar. Jadi dia mau mengambil posisi Allah dan manusia menyembah dia. Oleh sebab itu, tujuannya menentang Allah dan menyesatkan manusia adalah supaya manusia bukan menyembah Allah tetapi menyembah dia. Jadi ujung-ujungnya akan membuat suatu agama yang menyembah kepada dirinya. Ya. Dan apakah COVID ini mengarah ke situ? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Sekarang saja sudah ada larangan untuk berkumpul. Ya, berkumpul secara massal. Ya, atas nama keamanan dan kesehatan. Masuk akal saja. Ya. Grafe saja taat kepada aturan PSBB yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya. Tetapi kita melihat bahwa sekarang teknologi sudah memungkinkan ini. Ya, teknologi sudah memungkinkan bahwa orang bisa dimonitor, orang bisa mengikuti kegiatan ibadah beragama di seluruh dunia yang dikendalikan oleh satu organisasi atau satu orang. Teknologi kini sudah memungkinkan. Ya. Artinya, apabila antikristus, ya, iblis berhasil menyatukan segala fraksi-fraksi yang berbeda di dalam kekristenan, ya, di dalam agama-agama yang lain, nanti akan disatukan menjadi one world religion. Jadi kita melihat ini makin dekat. Lalu kemudian, katanya juga bahwa antikristus akan menaruh tanda pada dahi atau pada tangan kanan dari tiap-tiap orang. Ya. Lalu tanpa tanda tersebut, orang tidak bisa menjual ataupun membeli. Berarti dia akan mengendalikan ekonomi dunia. Ya. Mungkin dia akan membuat satu world economy, one world economy. Dan ini sudah
kita sudah melihat sudah berjalan sekian lama. Ya. Di Eropa ada satu mata uang, yaitu mata uang euro. Ya. Nah, tinggal tunggu waktu, maka masyarakat umum akan menggunakan bentuk pembayaran dan pembelian yang sifatnya Cashless. ya non-cash, Non-cash. ya, yang cashless. Jadi sekarang orang jadi takut ya pegang uang katanya karena virusnya itu bisa hidup di lembaran uang ya, apalagi kalau misalnya di pasar ikan agak basah-basah. Ini saya bukan menakut-nakuti orang yang kerjanya di pasar atau pasar ikan ya. Ya. Tapi katanya kalau uangnya basah, bakterinya lebih banyak, virusnya tahan lebih lama dan lain sebagainya. Lembab Orang ya, jadi Pak. takut ya. Ya. Orang jadi takut. Jadi akhirnya pembeliannya online Betul. ya. Ya, apakah ini makin dekat kepada one world economy? Maybe ya. Sangat ada arah-arah ke situ. Lalu untuk melakukan enforcing terhadap one world religion, one world economy, maka akan juga dibentuk one world government. Untuk Ya. memaksakan kedua hal ini, Pak ya. Iya, betul. Dan di dalam Wahyu juga kita dapatkan bahwa pelacur besar ini dia akan memerintah atas raja-raja dunia katanya. Ya, akan memerintah atas raja-raja dunia. Wow. Berarti dia menguasai politik, ya, menguasai ya dunia. Ya, dunia berada di dalam genggaman tangannya. Apakah COVID-19 membawa kita lebih dekat ke sana? Ya. Ya, Anda bisa melihat news ya, berita internasional dan lain sebagainya. Ada banyak sekali teori yang berseliweran di luar sana. Anda boleh lakukan penelitian sendiri. Saya juga melakukan penelitian dari mana asalnya virus COVID ini, apakah dari Amerika ataukah dari Cina ya. Ada indikasi yang sangat besar bahwa ini memang virus yang berasal dari laboratorium. Begitu ya, Pak. Jadi ya sebagai dokter medis, saya sendiri sangat tertarik mengenai hal-hal seperti ini. Tetapi ini bukanlah pembahasan mengenai asal-usul dari virus corona, ya, novel corona. Ini memberikan kita gambaran bahwa begitu mudahnya dunia ini bisa dibentuk. Ya. Ya. Keadaan sosiopolitik itu bisa berubah secepat jentikan jari. Kita tinggal tutup mata, buka mata, satu kedipan mata, satu virus yang kecil bisa mengubah seluruh dunia. Ya. Ya, bayangkan, satu negara bisa di shutdown Betul. hanya karena sakit corona. Dan itu pun masih belum sebagian besar sakit. Dan itu pun baru sekian persen yang meninggal. Sudah bisa men-shutdown negara-negara. Ya, begitu mudahnya, kalau misalnya Tuhan mengizinkan, maka negara-negara bisa runtuh. Ya. Ya, pemerintah bisa kolaps, dan lain sebagainya. Dan bisa dibangun kembali. Dan dibangun kembali berada di dalam genggaman si Antikristus. Ya. Jadi apakah COVID-19 ini menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat? Kita tentu melihat banyak tanda spiritual, ya, yang mungkin nggak ada hubungannya dengan COVID-19. Ya, seperti apa, Pak? Ya, yang tadi itu ada banyak penyesatan, ada banyak nabi palsu dan lain sebagainya. Itu merupakan indikator yang sangat membuka mata. Ya. Ya. Tetapi kita melihat bahwa COVID-19 ini barangkali memberikan kita semacam jendela untuk melihat, skenario one world economy itu bisa jadi karena begini, ya. One world religion itu bisa terjadi caranya, metodenya, mediumnya, pelaksanaannya seperti ini. One world government bisa terbentuk begini. Jadi sesungguhnya Tuhan sedang memberitahukan kita bahwa kedatangannya tidak lama lagi. Ya, tidak lama lagi. Oleh sebab itu dia ingin kita waspada. Bukan melihat kepada satu tanda, lalu kemudian mengatakan, kedatangan Tuhan,
sudah akan dekat. Tetapi kita melihat secara keseluruhan Ya. bahwa hal-hal ini menambah kewaspadaan kita. Betul. Dan memberikan kita suatu urgency bahwa kedatangan Tuhan bisa datang kapan saja. Could be today, could be tomorrow. Yang jelas, kita harus siap kalau hari Tuhan benar-benar datang hari ini. Apakah Anda sudah siap? Ya. Baik. Oke, saya kira pembahasan Baik sekali. sampai di sini. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, silahkan bertanya dan kita akan menjawabnya. Baik. Oke. Baik, sahabat kebenaran, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Dr. Andrew Liao, dan beliau juga sudah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan juga, yaitu apabila Anda mempunyai pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, atau apabila Anda ingin berinteraksi langsung dengan kami, silakan langsung menghubungi di WA call kami di 0811 9222 313. 08119222 313, atau Anda ingin ketik di sana di WA call juga silakan saja begitu. Baik, sebelum kita menjawab setiap pertanyaan yang sudah masuk, Dokter ya, kita akan seperti biasa menyaksikan pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen Einstein Liao dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost. Amazing grace.